Susi Olandari, Cika Sarjana, Media Eliansa. Selamat menyaksikan. Oke, jadi yang pertama kita akan membahas pengertian aset tidak berwujud. Merujuk pada pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK yang berlaku, yaitu PSAK nomor 238, aset tidak berwujud yang mengadopsi International Accounting Standard IAS 38, aset tidak berwujud merupakan aset non-moneter yang dapat diidentifikasi, yaitu bukan merupakan kas atau setara kas, juga bukan klaim untuk menerima jumlah kas yang tetap atau dapat ditentukan dan tidak memiliki bentuk fisik, namun mampu menghasilkan manfaat ekonomi di masa depan bagi perusahaan. Aset ini sangat berkaitan dengan perlindungan hak legal, teknologi, dan nilai perusahaan yang berbasis pengetahuan. Yang kedua, karakteristik utama aset tidak berwujud. Agar satu pos dapat diakui sebagai aset tidak berwujud, harus memenuhi 3 karakteristik berikut, sebagaimana diatur dalam PSAK 238. Yang pertama, teridentifikasi. Aset tersebut dapat dipisahkan atau dijual, dipertukarkan secara individual atau bersama dengan kontrak, aset, atau liabilitas terkait, serta timbul dari hak hukum atau kontraktual lainnya, terlepas dari apakah hak tersebut dapat dialihkan atau dipisahkan dari entitas atau hak-hak lainnya. Namun yang menjadi catatan, goodwill yang dihasilkan secara internal atau internal goodwill tidak memenuhi kriteria ini karena tidak dapat dijual secara terpisah dari entitas secara keseluruhan. Yang kedua, pengendalian. Entitas mengendalikan aset jika entitas memiliki kekuasaan untuk memperoleh manfaat ekonomi masa depan yang mengalir dari aset tersebut dan dapat membatasi akses pihak lain atas manfaat aset tersebut. Pengendalian biasanya timbul dari hak hukum seperti hak eksklusif atas merek dagang atau lisensi perangkat lunak. Yang ketiga, memberikan manfaat ekonomi masa depan. Mampu menghasilkan pendapatan dari penjualan produk atau jasa, penghematan biaya yang terjadi di masa depan, dan peningkatan efisiensi operasional. Yang ketiga ada klasifikasi berdasarkan masa manfaat. Aset tidak berwujud dikelompokkan menjadi 2 jenis masa manfaat. Jenis masa manfaat yang pertama yaitu adalah terbatas, contohnya paten, lisensi, dan hak cipta. Perlakuannya diamortisasi sesuai masa manfaat dan in payment jika ada indikasi. Yang kedua, jenis masa manfaatnya yaitu tidak terbatas, contohnya goodwill dan merek kuat. Perlakuannya tidak diamortisasi, wajib uji in payment tahunan. Klasifikasi ini sangat penting karena menentukan perlakuan akuntansi selanjutnya. Yang keempat ada pengakuan dan pengukuran awal. Jadi di sini aset tidak berwujud dapat diakui bila 2 kriteria ini terpenuhi. Yang pertama ada manfaat ekonomi masa depan mungkin terjadi. Dan yang kedua, biaya dapat diukur secara andal. Sumber perolehan aset. Ada 3 cara perolehan aset. Yang pertama ada dibeli secara terpisah. Pengakuannya diakui sebagai biaya perolehan, contohnya lisensi software. Dan yang kedua, cara perolehannya yaitu kombinasi bisnis. Pengakuannya diakui sebagai nilai wajar, contohnya goodwill, merek. Dan yang ketiga, cara perolehannya yaitu dengan dihasilkan secara internal. Pengakuannya diakui sebagai selektif atau hanya dalam tahap pengembangan. Contohnya aplikasi formula produk. Tahap penelitian selalu diakui sebagai beban, dan tahap pengembangan boleh dikapitalisasi jika memenuhi syarat. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait pengeluaran yang tidak boleh dikapitalisasi. Merupakan biaya yang tidak memberikan manfaat ekonomi di masa depan, atau tidak menambah kapasitas umur, atau bisa juga tidak menambah kinerja aset. Kemudian biaya ini langsung dibebankan sebagai beban di periode terjadinya. Contohnya seperti biaya penelitian, promosi dan pemasaran, serta pelatihan karyawan. Selanjutnya,
Saya akan menjelaskan terkait amortisasi aset tidak berwujud bermasa manfaat terbatas. Merupakan aset yang manfaat ekonominya hanya akan diperoleh selama periode tertentu. Sedangkan amortisasi itu sendiri merupakan proses alokasi sistematis dari jumlah tercatat aset tidak berwujud ke laba rugi selama masa manfaatnya. Contohnya seperti hak paten, hak cipta, lisensi, serta software. Berikut merupakan rumus perhitungan dari amortisasi itu sendiri, yaitu ada biaya perolehan dikurangi dengan nilai sisa, kemudian dibagi dengan masa manfaat. Dengan tujuan untuk mencerminkan informasi nilai aset secara relevan dan tidak overstate dalam laporan keuangan. Penurunan nilai impairment test itu jika nilai tercatat lebih dari nilai terpulihkan, maka terjadinya impairment. Tidak hanya itu aja, berlaku berbagai untuk tiap jenis aset. Nah, di sini tuh ada dua jenis aset. Yang pertama itu finite rate. Finite rate itu frekuensinya uji impairment-nya itu jika ada indikasi. Yang keduanya itu invalid dan goodwill. Nah, frekuensi uji impairment-nya itu ada setiap tahun, pasti ada tambahan jika ada indikasi. Sedangkan goodwill itu impairment tidak boleh dibalik walaupun kondisi membaik. Terus itu selanjutnya ada penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Disajikan pada aset tidak lancar dengan nilai buku, biaya dikurangi dengan akumulasi amortasi dikurangi sama akumulasi impairment. Nah, tidak hanya itu aja, ada CALK harus mencakup yang pertama itu kebijakan amortisasi, yang kedua itu hasil uji impairment, yang ketiga itu rekonsiliasi perubahan nilai aset, yang keempat itu penjelasan masa manfaat aset, dan biaya R dan D dibebankan itu pasti ada tujuannya. Nah, tujuannya itu untuk menjamin transparansi nilai aset yang sering sulit dinilai secara fisik. Oke, lanjut. Contoh kasus amortisasi. Biaya lisensinya diketahuinya 400 juta dengan masa manfaatnya 6 tahun. Rumusnya itu amortisasi tahunan itu biaya perolehan dikurang nilai sisa dibagi masa manfaat. 400 juta dikurang 0 karena nilai sisanya tidak ada, jadi kita kurang 0 lalu dibagi dengan masa manfaatnya 6 tahun. Jadi 400 juta dikurang 0 dibagi 6 tahun sama dengan hasilnya 66.666.667 rupiah per tahunnya. Lalu yang kedua biaya impairment yaitu nilai tercatat 1 miliar. Terus nilai terpulihkannya 750 juta. Jadi rumusnya itu nilai tercatat dikurang dengan nilai terpulihkan. Jadi 1M dikurang 750 juta, hasilnya 250 juta. Itu kerugian impairment. Oke, kesimpulan, aset tidak terwujud memiliki peran penting dalam ekonomi perusahaan modern, yaitu namun untuk bisa diakui sebagai aset, harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, kita harus dapat diidentifikasi. Yang kedua, dikendalikan perusahaan. Yang ketiga, memanfaatkan ekonomi untuk masa depan. Lalu, perlakuan akuntansi harus diperhatikan, yaitu cara perolehannya, masa manfaatnya, pengujian penurunan nilai secara berkala, itu harus kita perhatikan. Dengan ini, tujuan utamanya yaitu mencerminkan informasi